Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, ma ba'du. Buka halaman 15 ya. Humul wurasu alal haqiqati. Mereka adalah pewaris yang sebenarnya. Syughuluhum raddul khalqi ila babil haqqi. Tugas mereka, pekerjaan mereka adalah mengembalikan manusia kepada kebenaran azza wa jalla. Yarkabuna hujjatahu alaihim. Mereka menunggangi hujahnya Allah alaihim, di atas mereka. Artinya mereka mempertahankan argumentasi terhadap mereka, membela kebenaran Allah atas mereka. Yuqi'unal asya fi mawaqi'iha. Segala macam persoalan diletakkan pada tempatnya. Yu'tuna kulla dzi fadlin fadlahu. Masing-masing apapun keistimewaan yang akan diberikan kepada yang berhak untuk menerima. Penghargaan apapun, penghormatan apapun yang akan diberikan kepada yang berhak untuk menerima penghormatan. Semua persoalan diletakkan pada tempatnya. Ini bukan pekerjaan mudah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya bukan sesuatu yang mudah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya kalau hanya berupa barang, ya segoblok-gobloknya orang akan tahu gelas itu tempatnya di meja apa di WC. Rokok asbak di mana? Di meja, bukan di tempat tidur, bukan. Sendal di mana tempatnya? Sendal di halaman. Topong tempatnya di mana? Topi. Kalau sendal di mana? Di halaman. Oh gitu. Itu mau dibuang. Gitu. Semua ditempatkan pada tempatnya. Ketika benda-benda di sekitar kita, segoblok-gobloknya orang pasti tahu di mana tempatnya. Kalau pisau di dapur apa di bawah bantal, tidak tahu semua. Tetapi yang paling sulit menempatkan orang. Di mana tempatnya? Bingung. Tidak semudah itu. Siapa yang layak jadi presiden? Siapa yang pantas jadi gubernur? Nah itulah kan geger jadinya. Ketika menempatkan orang hiruk pikuk, ya kan, gegap gempita, ibur semuanya, ribut bukan main. Ketika menempatkan seseorang, paham? Jadi tidak mudah. Menempatkan persoalan juga tidak mudah. Menempatkan orang tidak mudah. Ya. Nah mereka itu adalah punya kemampuan to the right man on the right place. Menempatkan orang pada tempat yang tepat. Mencari orang yang tepat, ditempatkan di tempat yang tepat. Itu. La ya'khuduna huquqahum. Mereka tidak menuntut hak. Mereka sama sekali tidak pernah minta imbalan dalam berbuat apapun. Mengusung gubernur, jadi gubernur, enggak pernah minta upah kok. Yang penting Anda layak jadi gubernur, kami dukung. Ya boro-boro minta duit, malah keluar duit kok.
kecuali cucuk. Nah, kun mah urusannya luru curnis kunku. Apapun yang mereka kerjakan, membantu sesama, membangun masyarakatnya, tidak pernah minta apapun, tidak terlalu menuntut hak-hak mereka. Wala yakhuduna, mereka tidak menuntut huquqahum wala yastawfuna linufusihim wa tibaihim wala yastawfuna linufusihim wa tibaihim, dan mereka juga tidak pernah merasa hebat akan diri mereka, akan bakat-bakat mereka, tabat mereka. Yuhibbuna fillahi azza wa jalla. Dasarnya satu, karena mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabghaduna fillahi azza wa jalla. Kalau mereka cinta ya karena cinta mereka kepada Allah. Kalau mereka marah juga ya marahnya karena Allah juga. Iya. Ketika diri mereka dihina, mereka enggak marah, silakan aja. Emangnya gue pikirin. Tapi ketika yang dihina adalah Allah dan Rasulnya, mereka marah baru, kan gitu. Marahnya karena Allah, cintanya karena Allah. Itu bukan untuk dirinya sendiri. Kulluhum lahu la li ghairihim fihim nasib. Semua mereka itu lahu la li ghairihi. Semua apapun yang mereka dermakan, sumbangkan kepada siapapun, semuanya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fihim nasib, ada bagian masing-masing. Man tamma lahu hadza faqad tammat lahu suhbah wa hasalat lahun najat wal falah. Barang siapa yang sudah terpenuhi ini semuanya, cintanya karena Allah, marahnya karena Allah, apa yang diberikan untuk Allah, tidak pernah menuntut apapun, ya, dan semua persoalan diletakkan pada tempatnya yang benar. Kalau ini sudah sempurna semuanya, baru apa? Faqad tammat lahu as-suhbah. Baru Anda bisa bersahabat. Dengan apa bersahabatnya? Dengan kebenaran. Menjadi pahlawan-pahlawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasalat lahun najat wal falah, dan di penghujungnya akan mendapatkan keberhasilan dan keselamatan semuanya. Itu aja. Saya kira ya seperti itulah jalan keselamatan. Jangan lalu Anda terjebak lagi. Kalau ibadah ujungnya sholat lagi. Wiridan mana, gada gedek mana. Medit anggar diopeni. Tetangga nggak makan, cuek aja. Mengangkat seseorang padu asal orang. Mempercayakan pengelolaan suatu harta padu asal orang. Ya, kalau berbuat baik ngungkit. Sedina-dina mandul kawat. Kerjanya kendor, mangane kuat. Mangan matrungnya black. Waya manggawe pelalet ya Allah ya Rabbi.
Mereka nggak pernah itu ngijir kok, semuanya lillahi ta'ala semuanya. Jadi orang belajar bener itu ya jangan ujung-ujungnya tertipu lagi, terjebak lagi, ujung-ujungnya sholat lagi. Kalau ibadah sholat, ini sholat. Ibadah itu memberi manfaat kepada sesama. Dan semuanya itu dalam rangka pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda yang pada nganggur, bikin repot negara ini, ya kamu carikan, buka lapangan kerja, mereka ada pekerjaan. Orang jompo rumahnya hampir rubuh, ya didandani dong. Tiap hari ada kemalingannya, bikin siskamling dong. Paham bikin ke? Jadi seolah-olah selama ini beragama itu selesai dengan sholat saja. Ini gara-gara as-sholat wa imaduddin ini. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad tamatin. Gara-gara hadis inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamati as-salatu lagi. Salat mah nggak usah dibicarakan, sudah selesai itu mah. Itu wajib, selesai itu mah sudah. Nah itu persoalannya. Ini jadi ibadah sosial lah kalau dengan ngomong kasarnya. Iya, mencerdaskan bangsa, buka lapangan kerja, menjaga stabilitas kan gitu. Kemakmuran bersama, bangun gotong royong, kerjasama. Ya iya. Wa mahabbatul insi wal wa yuhibbul insu wal jinnu wal malaku wal ardu was sama. Orang-orang yang seperti itu selalu berbuat baik kepada sesama, dia akan dicintai oleh manusia, akan dicintai oleh jin, oleh malaikat, oleh bumi, oleh langit, semuanya akan mencintai mereka itu. Iya. Mana buktinya hidupnya selalu dalam keberuntungan? Apa baik oli kaligan baik. Waya panen sabrang regane 150 sekilo. Nandru semangka waya panen 5.000 sekilo. Bareng sira waya panen 100. Duwe rapi ya kaligane jejaluk babli pragat-pragat. Pragat gelang kalung anting, pragat aling motor, pragat motor mobil. Wah, sampai kelenger sirane. Dituruti pisan jalan langsung jaluk pegat. Lelungan menjibai kali gede nyerempet segala-gala macam. Ya. Nyerempet wong dagang baso nemponi maning. Iya badan sial iku jebarang emang. Namanya si badan sial. Usaha apa beli jadi kabeh. Kenapa? Ya karena kamu selalu mempersulit orang lain. Silakan. Kaderga nepak banyu ning baskom nyiprete ning reni sira dewek barang emang. Apa peribahasanya tuh? Nepak banyu ning baskom nyepret raine dewek. Ya, balik nih awak kira dewek bareng akhirnya. Itu. Semuanya. Titik. Ya munafik. Ya abidal khalqi wal asbab. Wahai munafik, wong munafik. Menia. Ya abidal khalqi, penyembah makhluk. Ya. Wal asbab. Ya. Ya.
menyembah hukum kausalita, nasiyan lil haqqi azza wa jalla, kamu melupakan Allah semuanya. Turidu an yaqa'a biyadaika hadza, semua kamu ingin mendapatkan ini, pengen kamu mendapatkan, ingin menggapai itu semuanya. Ma'ama anta fih, padahal kamu kondisinya seperti itu. La karamata laka, tidak punya karomah, tidak punya kehormatan, wala azaza, harga diri pun gak ada kamu tuh. Iya, tangga beli mangan sama takang motor di telengan abai. Anak-anak yatim terlantar tidak pernah kamu urusin. Sadina-dina ngepuk-ngepuk bokong rabi bay. Munafik kan gitu. Wahai munafik, bagaimana kamu akan bisa mendapatkan itu semuanya? Nggak usah ngelamun. Ya, kondisi sekarang kamu tidak terhormat, tidak dimuliakan orang. Ya kan? Jangan ngelamun lah. Aslim. Ya, serahkan dirimu. Sumatub, lalu cepatlah bertobat. Sumata'allam wa amal, banyak belajar lalu beramal. Ya, serahkan dirimu. Ayo masuk Islam sini. Bertobat, minta ampun sama Allah. Banyak belajar, mari beramal. Wa akhlis, dan ikhlaskan dirimu, berbuat dengan tulus hati, jangan munafik. Semuanya yang kau lakukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, ujung-ujungnya siteng kabeh ki ana palare kabeh, ana peteke kabeh, ana urange kabeh, baka udang di balik batu, baka peteke petek gede petek cilik. Petek belek, petek cilik, gede. Petek cilikku anak karpe, baka petek gede maya langkah karpe, sehingga petek cilik. Udangnya juga di balik batu, ngerti ya? Udang balik batu, anak karpe, ada pamrihnya. Wa illa fala tuhda. Kalau tidak demikian, jangan berharap engkau mendapatkan hidayah dari Allah. Falatuda, maka raden paring hidayah sapa sira. Jangan berharap engkau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keblangsak mangsa burung. Waihaka, koplok siraku. Ma baini wa bainaka adawah, antara aku dan kamu tidak ada permusuhan. Aku tidak benci kamu, kamu tidak benci aku. Antara aku dan kamu tidak ada persoalan. Kita tidak pernah bertengkar, kita tidak pernah membenci kok, nggak ada. Ghairu anni aqulul haqqa, hanya saja aku ingin menyampaikan kebenaran kepada kamu. Terima esrok belia, wes aja nyewot maning kau, wes terima esrok. Baka kita nyebut sira koplok, dudu mata nih memang sebenarnya mengkonon. Asalnya iya, koplok, gitu, ya kenyataan. Wala uhabika fi dinillahi azza wa jalla. Dan juga aku tidak ingin bermain-main dalam agama Allah itu. Qad tarabbaita ala khushunati kalamil masyayikh wa khushunatil ghurbati wal faqri. Kamu dibesarkan dengan kekerasan omongan para masyayikh,
wa khushunatil ghurbati, kekerasan dalam pengasingan kamu, wal faqri, dan kekerasan dalam kelaparan, kemiskinan, dalam kesengsaraan. Engkau dibesarkan dalam milieu seperti itu. Idza dhahara minni ilaika kalamun, kalau ada muncul sesuatu perkataan dari aku kepadamu, fakhudz minallah azza wa jalla, maka terimalah nasihatku ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari mulutku, bukan kata-kataku. Kalau aku berkata kepadamu, terimalah ini dari Allah. Ya. Fa innahu huwallazi antaqani bihi, karena sesungguhnya kenapa aku berkata kepadamu, karena aku disuruh berbicara oleh Allah kepadamu. Dia yang menyuruh aku berkata. Terimalah. Aku ikhlas, tidak punya tujuan apapun menasihati kamu. Gagian, tobat gagian, ngaji sing wekal, tuli ayo beramal, berbuat sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada sesama antar kita ini. Itu aja kok, angel banget sih. Ya aja siap-siap bae. Siap menunggu tentara Busromo. Laksanakan. gitu. Iya, idza dakhalta alayya, apabila kamu datang menghadapku, fadkhul aryanan angka aryanan, maka kalau kamu ingin menghadapku, silakan datanglah ke sini dalam keadaan telanjang bulat. Jangan ada yang kau sembunyikan. Wis jujur-jujuran baik. Iya, terbuka saja. Telanjang bulat. Bukan terbuka, telanjang bulat. Artinya tidak ada yang ditutupi. Jujur saja, sok maunya apa. Iya, transparan, terbuka. Silakan, mana daftar dosa-dosamu semuanya. Iya, gitu. Aryanan angka, aryanan an nafsika wa hawaka, telanjang bulat dari hawa nafsumu, ya, hawamu dan nafsumu, sok terbuka. Lau kana laka basiratun la ra'aitani aidan aryanan, andaikan engkau juga punya basirah, maka pasti engkau pun akan bisa melihat diriku seperti dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada yang bisa disembunyikan, tahu semua. Ya, bisa aja ende-ende maning kadrika baru kabeh barangnya. Walakinna afataka fahmuka sakim, tapi semuanya itu kamu tidak bisa melihat secara transparan dan transandental. Ya, gangguannya adalah karena pemahamanmu sendiri yang sakit. Ya, kesalahannya adalah kebodohanmu sendiri. Otaknya sira dewek sing sakilan barangnya mah. Iya. Fahmuka sakim, pemahamanmu yang enggak benar. Iya. Orang bisa paham. Apa beda masalah paham beka? Ya murid sohbati, wahai orang yang ingin bersahabat dengan diriku, sing kepengen belajar nih kita, pengen jadi santri nih kita, pengen keparek karo kita, wal intifa' bi, dan ingin mengambil manfaat dari diriku, pengen cari ilmu, pengen dapatkan doa, dapat bimbingan dan sebagainya, dapat modal apa saja, silakan intifa' bi. Ketahuilah laisa fiha khalqun wala dunya wala akhirah,
Ternyata dalam persahabatanku tidak ada namanya makhluk, tidak ada dunia, tidak ada akhirat. Saya pun sering mengatakan, kalau kamu ingin menjadi santri saya, ingin ngaji saya, ikut ngaji di sini, silakan. Saya tidak pernah menjanjikan pahala-pahala kepada kamu kok. Saya tidak menjanjikan harta kepada kamu. Saya tidak pernah menjanjikan kesaktian. Saya tidak pernah menjanjikan pahala, tidak pernah membagi-bagi sorga, boro-boro kita nembe durung tentu. Iya. Jadi paling-paling ya bakal belajar bener ya, ayo bareng-bareng gitu aja kok. Susah banget sih. Mong aja Buya Sakur blok Anda swarga, yos beli apa los balik ya los. Nyong kita gedurung pernah menjing swarga kini Anda apa? Untuk bercerita di sorga di sana bidadari, anak-anak yang lucu-lucu, yatufu alihim wildanu mukhalladun bikasi wa abariqah, ya, uruban atraba, perawan-perawan ting, ya, wahurudin matanya brolok gitu, alal araiki muttaqiun, bersandar di atas sofa sambil makan anggur, sambil dipijiti, dikepasi oleh bidadari. Saya tidak pernah menghayal jadi raja-raja Arab, tidak. Saya real saja, orang cadang pinggan, udah gitu aja. Yang tidak pernah menghayal bidadari yang dikerumuni itu. Iya. Padu bisa mangan godogat bolet karo gula watu, gula abang beguntung wis. Kadang-kadang. Ya kadang-kadang anu lah, jadi kita tuh kadang-kadang sok anu juga orang yang cerita tentang surga kayak berwurwah kan. Bidadari anu segala macam, ada minuman arak, sungai susu segala macam. Orang yang tukang mabok tentu akan tertarik ingin masuk surga, karena di surga dijanjikan ada arak kan. Di dunia yang suka main cewek tertarik di sana banyak cewek, gitu aja kok. Sebanget sih. Sing tukang badog ya segala makanan kan anak KB. Iya. Masa saya harus bercerita kepada kamu dengan kesenangan sorga yang semacam itu? Kan makang gowong awam kan mah, duduk kanggo sirah wong sing wis khusus mengkanan ki. Iya. Ya kan kiai khawas kabeh kan ki. Sediatasnya khawas ada lagi khawasul khawas. Jadi double VIP, very important person. Gitu. Ya udah, saya tidak pernah berjanji surga, apa adanya begitu saja. Persis apa yang saya katakan seperti ini. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan seperti ini. Syekh Abdul Qadir ngomong seperti saya atau saya seperti Syekh Abdul Qadir? Kebetulan sajalah. Secara kebetulan saja. Ya kalau yang Allah kulluna sawa idza kana subhanahu huwallazi antaqani fasanuntiqu sawa. Kalau Allah yang membuat aku berbicara dan dia juga Allah, ya pasti sama kata-katanya. Dari sumber yang sama ya keluarnya yang sama. Hanya ya betul beda waktu aja. Ada sama cerdas gitu. Iya ada. Sama seperti itu. Antaqani bihi itu. Laukana basirah la ra'aitani adan aryanan walakin afataka fahmuka as-saqim ya murida suhbati wal intifa'i bi halati laysa fiha khalqun wala dunya wala akhirah
Surga pun tidak menjanjikan, akhirat pun tidak. Faman yatubu ala yadayya wa yashabuni, dan siapapun nanti yang bertobat di tanganku, yang datang meminta bimbingan pertobatan, wa yashabuni, dan terus berteman dengan aku, wa yuhsinu dhannahu fiyya, dan dia punya praduga yang baik kepada aku, wa ya'malu bima aqul, dan mau melaksanakan apa yang kukatakan, hakada seperti seperti ini, yakunu insyaallah azza wa jalla, insyaallah akan terkabul semuanya. Datang bertobat silakan. Cuman persoalannya kan begini, kadang-kadang ya karena memang dia bukan mursyid. Ada orang bertobat ya bukan kelasnya mursyid, kelas kiai sajalah gitu. Yang sing masih ana sobute Kang. Anak terlembuk tobat. Datang kepada sang kiai, seorang pelacur nih, Pak Kiai tolong bimbing saya ingin bertobat. Kata sang kiai, kamunya dosa apa bertobat tuh? Pak Kiai, saya ini 10 tahun melacur di Jakarta nih. Oh gitu, iya. Sudah mau pulang kampung lagi, ingin majlis takliman lagi, ingin ibadah lagi. Boleh bertobat. Saya mau nanya dulu, kata kiainya. Selama 10 tahun itu apa yang kau peroleh? Ya alhamdulillah bisa beli tanah 4 hektar, beli rumah, beli mobil sederhana. Oke, syaratnya doa kamu diterima oleh Allah. Semua hasil usaha melacur harus kau buang semuanya, baru dosamu diterima oleh Allah. Wah, ya melarat maning makanan mah. Ya wis Pak Kiai beli sida tobat. Ini terjadi seperti itu. Iya. Ya salah begitu, keliru. Kalau orang bertobat sudah cepat gagian, bimbing dia sebenarnya. Yuk mandi junub dulu, kan gitu. Yuk sembahyang taubat dengan saya selesai. Janjikan sudah selesai. Semua dosamu Allah sudah ampuni semuanya. Selesai kan? Nanti kalau sudah bertobat, nanti dengan sendirinya akan ada peningkatan kualitas hidup. Paham bikin ke? Salah, beli paham lah. Ya akhirnya kan nggak jadi tobatnya. Bukan kayak kampung, bukan. Karena dia bukan mursyid gitu, jadi nggak paham gitu. Ngukurnya pakai otaknya sendiri aja. Padahal kan kesempatan kan luar biasa kan. Orang ketika bertobat, ya Allah itu, Allah gembiranya Allah itu lebih dari seorang musafir yang mobilnya hilang di tengah jalan, segala barangnya di dalam mobilnya hilang. Tiba-tiba ketemu lagi. Dianterin polisi, Pak ini mobilnya. Alhamdulillah, kayak apa senangnya tuh? Allah lebih senang dari orang yang kendaraannya hilang ketika ada hambanya yang bertobat itu. Paham bikinnya? Seperti kamu kehilangan anak, nggak tahu kemana perginya bertahun-tahun. Ya, wanted ditulis di setiap polsek. Ya, dicari hadiah 1 miliar, koran, majalah semuanya nggak datang. Tiba-tiba kerampul, nongol mah, jekulane wangsul, klambine rowek rombeng, dekil pisan, nangis mah, ya Allah. Anda sudah kayak apa rasa senangnya Anda? Bisa ketawa enggak? Paling nangis. Allah lebih senang kembalinya seorang hamba ke jalan yang benar, meminta ampun, lebih senang daripada orang tua yang anaknya hilang lalu kembali. Dan kamu ditunggu kok oleh Allah, kapan tobatnya? Gagian aja ketap-ketip baik. Sedang ketawa. Ya,
Kala aja kader mesin nom ora mesin nom temen order iki priben. Ya. Kita umur nggak tahu kok. Belum tentu kita bisa hidup sampai besok. Mungkin nggak pulang dari sini motor tabrak mobil. Ini kagian. Ajang kok mau mesin nom jadi siapa nih? Ada urusan. Dari sini ketawa-ketawa tiba-tiba kena jantung, klak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau bengi masih ngaji bareng. Kemuyungan katak. Sering terjadi nggak begitu? Ya itulah makanya. Nggak ada alasan mau kader mesin nom. Kagian seg ada kelakat itu ya. Ya cepat segera insyaallah. Itu. Titik. Al-anbiya yurabbihim al-haqqu azza wa jalla bi kalamihi. Para nabi dididik oleh Allah dengan kalamnya, dengan firman-Nya. Wal auliya yurabbihim bi hadisihi. Para wali dididik dengan hadisnya. Al hadisu huwal ilham fi qulubihim. Hadis itu adalah ilham yang masuk ke dalam hati mereka. Li'annahum awsiyaul anbiya, karena mereka adalah pewaris nabi, karena mereka penerus nabi. Mereka juga mendapat bimbingan dari Allah dengan hadisnya, artinya dengan ilham-ilhamnya. Nabi dibimbing dengan wahyunya, para wali dibimbing dengan ilhamnya. Pada beberapa sejen wong arane sejen. Iya. Pada wulune bakakin arane idep, bakakin arane alis. Bahkan yang dhuwur arane rambut. Bahkan yang jenggot arane jenggot. Bahkan yang arane bimbingan Allah kepada para nabi namanya wahyu, kepada para aulia namanya ilham. Sama aja. Semua itu. Wa khulafa'uhum wa ghilmanuhum. Dan mereka adalah para penerus-penerus, para khalifah-khalifah, pada wakil-wakil para nabi dan sebagai pejuang-pejuang yang membela nabi semuanya, para aulia. Allah Azza wa Jalla takallama. Allah berbicara kepada mereka. Kallama Musa alaihissalam. Allah juga berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kalamuhu. Itu adalah kalam Allah. La makhluk, bukan makhluk, bukan itu kalam Allah, bukan ciptaannya. Kalam Allah itu bukan ciptaan Allah, karena kalam Allah itu sifatun qaimatun bidatihi. Bukan Allah mencipta kalam, tidak. Allah yatakalam. Allah berbicara. Jadi pembicaraan Allah itu bukan makhluknya Allah. Ya. Kallamahu alamul ghuyub. Yang berbicara kepada Nabi Musa adalah alamul ghuyub, yang maha mengetahui alam gaib. Kallamahu bikalamin. Allah berbicara Nabi Musa dengan kalam fahimahu, yang dapat difahami oleh Nabi Musa. Wa balagha ila maqamihi bila wasitatin. Dan Nabi Musa mencapai kepada tingkatan itu dan mencapai makom kenabian itu bila wasitatin, tanpa perantara, tanpa ada mursyid, tanpa pembimbing, tanpa guru, tanpa kiai, tanpa syekh. Langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin. Hadzal Qur'an
hablullahil matin. Dan Allah juga bicara kepada Kanjeng Nabi Muhammad bila wasitatin, tanpa perantaraan. Hadzal Quran, Quran ini hablullah, hadzal Quran hablullah al-matin. Quran ini adalah hablullah al-matin yang kokoh. Huwa bainakum wa baina rabbikum, yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan kamu Jalla wa ala. Anjalahu Jibril alaihi salam minas samai, ini dua kali alaihi salam, alaihi ya, alaihi salam, ininya catat aja. Minas samai, dari langit, Jibril yang menurunkan, min indillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Anzalahu ila rasulihi, diturunkan ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kama qala wa akhbara, seperti dikatakan dan dikabarkan. La yajuzu inkaru dzalik, la yajuzu inkaru dzalika wa juhuduhu, la yajuzu inkaru dzalika wa juhuduhu. Tidak boleh diingkari dan tidak boleh dibantah, disangkal. Allahumma hadil kul, ya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah semuanya. Wa tub alal kul, dan ampunilah semuanya. Ya arhamar rahimin. Warhamil kul, dan kasihanilah semuanya. Hukiya an amiril mu'minin al-mu'tasim billahi rahimahullah ta'ala anhu qal, dia berkata anhu qal waqta huduri wafatihi, menjelang akan datangnya kematian, menjelang akan mati, dia mengatakan, wallahi inni taibun ila azza wa jalla, demi Allah aku bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mimma fa'altu fi haqqi Ahmad, terhadap apapun yang telah aku lakukan kepada Ahmad bin Hanbal. Ma'akauni mataqalladtu min amrihi, dalam kondisi aku tidak pernah mengikuti ajarannya syai'an sedikit pun, wa ghairi din, selain aku, orang lain yang sebanyak itu, kanal mutaqallid lidzalika, semuanya bertaklid kepada Imam Ibnu Hanbal. Mu'tasim billah ini adalah Amirul Mukminin, salah seorang raja dari zaman Daulah Abbasiyah. Dialah yang menangkap, menginterogasi Imam Ahmad bin Hanbal. Sang raja ini, Mu'tasim billah ini, fahamnya mazhabnya Mu'tazilah, yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ibnu Hanbal meyakininya kalamullah itu bukan makhluk. Dipaksa masuk penjara, dipentungi, digebuki sampai sagempore. Akhirnya setelah usia tua baru dikeluarkan lagi. Di penghujung hidupnya akan mati, dia merasa berdosa dan bertobat kepada Allah atas perlakuannya yang jahat itu, telah menyiksa orang yang alim alama seperti Ahmad bin Hanbal, dipenjarakan, disiksa, dipaksa suruh mengakui Quran adalah makhluk. Kalau Imam Syafi'i mah cerdas. Makhluk apa bukan? Mikir. Akhirnya mengangkat tangannya, pegang jentik. Innal Qur'ana, megang jentik. Wa Taurata, megang jari manis. Wa Zabur, jari tengah. Wal Injil, jari telunjuk. Ini semuanya adalah makhluk.
selamat beliau. Jadi cerdas lu yang sampai ini. Cerdas. Bukan cerdas. Sembarang cerdas. Jadi itulah ini semuanya bahwa dari atas tadi ini bicarakan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Kemudian para aulia juga dapat wahyu dari Allah juga. Itu semuanya baik kalam Allah, baik wahyu, itu semuanya bukan makhluk. Pokoknya taunya kamu paham saja udah. Dan pasti paham. Tidak mungkin Allah berbicara kamu tidak paham. Kalau saya berbicara kamu sering tidak paham. Tapi Allah yang berbicara kamu pasti paham. Dan ketika Allah bicara pasti tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, adanya pemahaman di dalam hatimu itu. Begitulah kira-kira. Sebenarnya kamu juga diajak bicara juga sebetulnya mah. Karena terlalu sering disangkal, akhirnya wis pur bicara kono. Dialog kena ajalok medang ning cangkingan mangkat bae. Dikongkon bakal deutang gagian bayar, beli bayar ya kan bisa bicara kono kah. Wis akhirnya mari dialogaken iki wis. Iya. Wa namudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Akhirnya dilepaskan. Gitu. Gawat kalau begitu. Kalau itu sudah terlalu jauh tersesatnya, kalau sudah tidak ditegur lagi itu sudah terlalu jauh kali. Jadi semua ibadah seremoni yang Allah wajibkan kepada kita semua ini itu menggugah, menghidupkan ruhani kita, sehingga dengan sholat kita, puasa kita, ini semuanya puasa kita itu menyuruh kita menjadi dermawan, menyuruh kita supaya kasihan sama orang miskin, ya kan gitu, menyuruh kita untuk memperhatikan tetangga sudah makan atau belum, ya kan. Sholat kita juga melarang kita berbuat jahat dan maksiat, iya kan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu melarang kamu dari perbuatan jahat. Orang kalau masih sholat, masih hatinya masih melarang. Jangan melas aja. Engkau priben makan anak bakal dicukut gini kan. Ya tapi nyangkan juga. Jangan ngelacur nanti kena penyakit AIDS, maksa juga. Tapi kalau orang sudah enggak sholat, ya sudah, enggak ada yang melarang. Itu maknanya seperti itu. Jadi jangan lalu kayak terjemahan yang ada di Departemen Agama, salah terjemah atau juga terjemahan orang sembarangan di atas mimbar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan jahat dan kejam, mencegah. Kapan bisa mencegahnya sholat? Yang orang yang sholatnya rajin juga ngelacurnya rajin juga, sholatnya rajin, hajinya berulang-ulang, anggar korupsi je. Iya, karena tanha di mana ini mencegah, tidak dong. Tanha itu melarang. Yang mencegah kita, Allah melarang, iya kan? Allah melarang membunuh orang tanpa dosa, ngebom sana, ngebom sini. Allah yang melarang, kita yang mencegah, bikin BNPT, bikin Densus 88. Nah kalau Allah sendiri melarang sendiri, mencegah sendiri, ya bos kita nggak ada tugas dong, berarti enak tinggal sedekah baik. Semuanya diselesaikan Allah semuanya. Iya, bukan jadi bos yang nganggur-gur. Anak wong nyolong diketok dewek nih solo tangannya.
Ana wong kasur dirajam ning Gusti Allah kabeh kon beli. Ya, akhirnya apa? Dicegah semuanya. Ya enggak lucu dong. Ini kan tanha, jangan diartikan tamna'u. Tanha, mana'a, naha lain dong. Naha melarang, mana'a mencegah. Yang mencegah kita yang mencegah, Allah melarang aja. Jadi nanti mana nilai ibadahnya kalau Allah yang mencegah? Jadi, nah, tetapi Allah juga bisa mencegah, melarang dan sekaligus mencegah. Tetapi ini terjadi hanya pada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kanjeng Nabi satu malam mendengar ada suara hiburan, suara gendang, dia keluar mau nonton musik situ, kasidahan barangkali, ya langsung ditampak kupingnya, bleg turu tangi-tangi, esok. Akhirnya dicegah kan? Ya, kamu jangan berharap seperti itu. Seorang waliullah tergoda, akhirnya dia kalah, ambil motor, mau kecangkingan, dicoklok kenan yang Gusti Allah nabrak bok, meleot beringke. Akhirnya man diduduk cangkingan yang puskesmas akhirnya. Iya, itu yang berharap itu mah. Itu mah untuk kelas-kelas tertentu yang sudah dicintai oleh Allah, akan dapat bimbingan Allah sampai di penghujungnya itu kan. Ya, paham itu. Ya kalau kamu sih mencegah silakan. Allah melarang aja kok. Nurut sareng beliau. Itu maksudnya. Itulah. Ya miskin, orang miskin. Ya miskin, ya wahib, wahak, ya ulama su, ngomongnya galak-galak pisan gini. Miskin, wong melarat, angkal kalam fi malayan fauka. Wis gak ajake omonge langka gunane. Ajake ngomong si langka gunane. Angka al-kalam, tinggalkan ya banyak ngomong fi malayan fauka yang tidak ada manfaatnya atas dirimu. Apa sih gunanya kayak ngomong dia? Papa berpekan kata kamu untuk ya gunanya apa? Langka. Palingnya menimbulkan masalah akhirnya. Iya. Utruk at-ta'assuba. Satu, jangan banyak ngomong yang tak ada guna. Satu. Utruk ta'assub fil mazhab. Tinggalkan kefanatikan kamu di dalam bermazhab. Fanatis kamu hanya pada Allah dan Rasulnya, bukan kepada mazhab kamu. Berani mati, setor nyawa, setor gulu hanya untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk mazhabmu. Mazhabmu tidak punya sorga, dan mazhabnya juga belum tentu masuk sorga. Kerungu. Ini kan terjadi, artinya di zaman ini Syekh Abdul Qadir Jailani bisa ngomong begini. Ini kan mencatat kondisi masyarakatnya, bahwa orang fanatisme kepada mazhab, bukan kepada agamanya, bukan kepada Tuhannya. Nalikane Gus Dur dihujat, sirane ngasa golok bela Gus Dur, siap berani mati demi Gus Dur. Waya Kanjeng Nabi digambar karikatur wong Denmark, ora demo-demo acan lagi. Nah, ikon. Iya, artinya lebih memilih sahabat, memilih mazhab, memilih organisasi daripada Allah dan Rasulnya. Iya tak boleh. Berarti kan fanatisme yang salah. Fanatisme kita ini bukan kepada suku, bukan kepada ras, bukan kepada golongan. Ya kalau dalam bernegara ya fanatisme kepada
nasionalisme Indonesianya. Dalam beragama ya kepada agamanya, bukan pada mazhabnya. Itu aja. Bukan kepada partainya, nggak ada urusan. Partai mah baju, kendaraan sementara. Bisa beli kanggo ya buang ganti maning. Tuh kemana sih nganyar maning. Dan kalau keluar dari partai bukan murtad, bukan. Pindah mazhab murtad enggak? Ya enggak. Emangnya gimana sih? Itu. Ya. Jangan banyak ngomong yang tak guna, tak ada guna. Jangan fanatis kepada mazhab. Wastaghil bi syai'in yanfa'uka fid dunya wal akhirah. Yang penting sibukkan dirimu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu di dunia dan di akhirat. Yuk, kita bekerja, tingkatkan produktivitas kita untuk kemanfaatan kita di dunia dan di akhirat. Sudah gitu. Sataro an qaribin khobaroka au khairoka juga bisa, yang kurang titik barangkali. Nanti tidak lama lagi kamu akan melihat kebaikanmu itu. Sataro an qarib. Tidak akan lama setelah engkau tidak banyak ngomong, setelah engkau tidak lagi fanatis kepada apapun selain Allah, pada mazhab manapun, dan kita sibukkan diri kita bekerja, meningkatkan produksi dan produktivitas yang bisa membangun kemakmuran di dunia, keselamatan di akhirat. Tidak lama lagi kamu akan dapat merasakan kebaikan itu. Wa tadhkuru kalami, dan kamu akan ingat kata-kataku ini. Baik-baik dengarkan. Saufa taro inda ti'ani. Nanti kapan kamu pasti akan melihat pada saat ya ada pukulan. Ada pukulan di kepalamu nanti itu. Walabbis ala ra'sika khudatan, pakai helm kepalanya. Yatim ini bahasa lokal ya. Yatim alaihi min al-jirahat. Kenapa tidak kamu pakai helm? Ya, karena kamu pakai helm, akhirnya begitu terbentur, ya akhirnya perban dulu akhirnya. Coba gua helm kan mending. Ditamengi kepala kamu. Itu. Kepala juga dilindungi. Wa fariq qalbaka min humumid dunya, kosongkan hatimu dari urusan-urusan dunia ini, dari kepentingan dunia ini, kosongkan hatimu itu. Yang sudah mati ini ruwet ya, peteng jimet akhirnya. Pantesan cahaya Allah enggak masuk yang hatinya padat, berjubel, gombal melulu. Kursi bodol, ranjang bodol, WC bodol, piring bodol, diawati kabeh ngomong. Sertifikat segala macam, ya Allah ya Rabbi. Syarat corot angger peteng lang kasih mancing cahaya nih. Kosongkan, buang semuanya itu. Itu dikosongkan hati. Fariqal baka min humumid dunya, urusan dunia. Sadina tidak mikir di dunia apa. Fa innaka ma'khudun minha, nanti karena saking banyaknya urusan dunia yang masuk dalam hatimu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban tidak lama lagi. Angkari. Wala tatlub tibal aishi, jangan menghayal pengen hidup senang. Jangan minta hidup senang, kaya raya. Iya. Pengen hidup enak, fiha. Wala tatlub tibal aishi fiha, fihi beda aja fihi di dunia. Fama yaqa'u biyadika, ya, maka itu tidak akan
jatuh di tanganmu. Ya sudah, yang ada saja itu saja yang kamu syukuri. Kalau yang tidak ada, yang nggak usah dicari-cari sih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaishu aisyul akhirah. Kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi adalah kehidupan akhirat. Di dunia mah sementara, hanya sekedar main-main. Laibun walahu, main-main dan senda gurau. Wa tafakhurun bainakum, pasobud-sobud. Wa takasurun fil auladi wal fil amwali wal aulad, banyak-banyak harta. Iya, enggak ada ujung pangkalnya. Nantinya apa? Kama sali ghaisin, seperti hujan turun ke bumi. A'jabal kufara nabatu, senang lihat pohonannya. Fayahiju, akhirnya sapu angin. Fatarahu musfarra, pada kuning kabeh. Sementarahu hutama, akhirnya habis semua. Ya, sekejap kok akan hilang semuanya itu. Seperti itu. Senang sementara. Enggak usah lah. Ya udah aja, apa adanya aja, disyukuri aja. Malah saya ingin mengatakan gini. Sesungguhnya kapan kita bahagia? Pada saat kita mampu mensyukuri nikmat Allah. Ya, kita baru merasa senang hidup ini kalau apa yang ada di tangan kita itu kita syukuri. Dalam keadaan bersyukur, orang mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup ini. Ya, tidak meminta sesuatu yang tidak ada. Makanya sama nasi, tempe dan sambal, ya sudah, itulah nikmatmu, kamu syukuri. Alhamdulillah hari ini aku bisa makan sama nasi, tempe dan sambal. Matamu melihat tempe, tanganmu memegang tempe, gigimu menggigit tempe, tenggorokanmu menelan tempe, pikiranmu mensyukuri Allah. Itulah kebahagiaan kita. Yang menyebabkan kamu tidak pernah bahagia, sengsara terus menerus. Matanya melihat tempe, ya kan, tangannya pegang tempe, tapi pikirannya melihat sate. Ada beda rasa tempe sama sate. Pikirannya pengen makan sate, tapi realitanya adanya disitulah sumber penderitaan kamu itu. Anane sega karo uya sanga, ya weh uya sanga. Duduk uya sanga. Uya bu, pakai apa? Entang apa uya sanga kok? Di serundang. Uya digerus, pai bawang, pai sabrang, pai kacang, udah digoreng sampai sama tengah. Arane uya sang, dari anak asinnya, anak gurihnya, anak pedesnya konon kareng kan. Berasnya beras paribulu, ya wis enak kan. Syukuri sajalah apa yang Allah berikan kepada kamu, silakan dinikmati, katakan alhamdulillah aku masih dikasih makan. Iya. Qasir amalaka, pendekkah angan-anganmu. Jangan terlalu tinggi menghayal. Jangan ngelamun terlalu jauh. Wa qad ja'aka zuhdu fid dunya. Sekarang sudah saatnya kamu harus berzuhud di dunia ini. Pola hidup sederhana. Jangan terlalu tinggi berangan-angan. Pengen punya mobil Lamborghini, pengen punya pabrik motor, pengen punya istri kayak Syahrini, pengen apalagi punya sawah 200 hektar, pengen. Gak usah tinggi-tinggi lah. Sudah zuhud saja apa adanya, sudah alhamdulillah.
li'anna zuhda kulluhu qasrul amal. Karena zuhud itu sendiri makna secara umumnya adalah memperpendek angan-angan. Iya. Uhjur aqranas su. Jauhilah teman-teman yang tidak bagus. Yang tidak bagus. Jangan jahat ya, asu itu tidak bagus. Bahasa sopannya gitu. Jangan bilang jelek, tapi tidak cantik. Beda, kalau bilang kamu jelek, marah. Tapi kalau kamu tidak cantik, nggak marah, enggak. Jangan bilang kamu kok gemuk banget, bukan. Kamu kok tidak kurus sih, gitu. Enggak, beda. Jadi jangan, kamu kok goblok terus, jangan. Kamu kok nggak pinter-pinter sih. Gitu. Waqta al-mawaddata bainaka wa bainahum. Putuskan hubungan cintamu dengan mereka. Dah. Kalau orang yang tidak bagus nggak usah dipakai, nggak usah temanilah. Karena bagaimanapun juga pengaruh pergaulan sangat kuat sekali. Pendidikan itu yang paling berpengaruh adalah masyarakat. Bukan rumah, bukan sekolah, tapi masyarakat. Pergaulan. Gitu. Makanya hati-hati cari teman tuh. Kalau kelihatan gak bener udah tinggalin aja lah, gitu aja. Paham gak? Aja kalau belenak. Ya usah mana? Aduh, lagi sibuk, punten. Segi bisa beli, pada apa sibuk pan? Dari kapan dia sibuk terus kita nih. Jadi semarang baturane mari mau orang ya. Engkau bakal sempat lah kapan-kapan. Perlu duit beli. Alhamdulillah masaknya. Ya harus kita nyili, bakal nyili malaka kita nih. Paham nih. Ya itulah pokoknya sebisa-bisa menghindar aja lah gitu ya. Jangan kalah sungkan gitu, nggak merasa, nggak usah, putuskan aja. Ya, wa wasilha bainaka wa bainas salihin. Wa wasil gitu aja lah, nggak pakai hal lagi. Tolong punten aja nih. Ya, lu bangun hubungan persahabatan dengan orang-orang yang saleh. Karena bagaimanapun kalau kamu ingin jadi orang benar, ya harus cari teman yang benar. Kalau kamu pengen bener, temennya rampok semuanya, melong rampok sih Rane. Yang pengen jujur aja, temennya koruptor semua, ya melong korupsi sih Rane. Ya. Uhjur al-qariba minka idza kana min aqranis su. Putuskan hubungan, tinggalkan orang dekat kamu idza kana min aqranis su, kalau dia teman yang tidak bagus. Sekalipun orang dekat, jauhin aja. Kakang dewek, adik dewek, ponakan dewek, tidak bagus, tinggalkan aja. Wa wasil al-ba'id minka idza kana min aqranil khair. Bikin hubungan persahabatan dengan orang yang jauh sekalipun, kalau memang dia teman-teman yang baik. Kullu man wadadtahu, siapa saja orang yang kau bangun hubungan cinta persahabatan, sara bainaka wa bainahu qarabah. Akhirnya persahabatan yang sudah terjalin dengan rasa cinta itu menjadi kerabat juga nantinya, sama dengan kerabat. Ya, fandur liman tawaddada, lihat saja kepada siapa dia punya kecenderungan hati. Ya, kesukaannya, kesenangannya, saling mencintainya. Jadi artinya ya sekalipun saudara sendiri, ya nggak usah lah. Kalau nggak bagus mah nggak usah lah. Ya, jadi ya mesti mending kalah duit lah.
Wis kalau duit baik. Jadi kira jajan saya dapat segina ya sakat ya segina sakat kan. Jangan banyak berkeluh kesah, banyak bicara, nggak usah lah pada Ruth. Ya, bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari ternyata yang banyak memberi manfaat kepada kita ternyata bukan keluarga sendiri ke orang lain. Iya kan? Kita lebih banyak bergaul dengan orang lain. Saudara sendiri mah ya secara kebetulan kalau iya ada, tapi ya ujung-ujungnya kebanyakan kita mendapatkan saudara setelah kita tua ini kok. Iya kan? Bukan saudara yang dari dalam asal perut yang sama, bukan dari perut ibu yang sama, yang kita tidak ada hubungan keluarga, ada hubungan apa-apa kok. Kita menjadi bersahabat. Ya kan begitu. Ya, ini pengalaman ini kan realitas seperti itu. Jadi ya supaya jangan buang-buang waktu dalam bergaul juga ya mencari sahabat selektif. Dulu padu asal wong bae baturan. Ya bakal manfaat sing apa? Gus wong tukang bobat enggak dina nyili utang bae. Iya. Ngajak beli bener baik. Ya. Nah itu makanya kan dalam ya saya tambahkan sini. Nanti di akhirat nanti akan ada penyesalan orang yang terjebak dalam kehidupannya gara-gara salah pilih teman. Menyesal kenapa saya harus berteman dengan dia kan gitu. Jadi saya begini masuk neraka nih gara-gara berteman dengan dia. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idh hadaitani. Kenapa aku dulu bersahabat dengan dia ya Allah? Akhirnya ngajak-ngajak aku melupakan segalanya. Ngajak aku jadi tersesat begini. Laqad adallani 'an dzikri. Dia menyesatkan aku. Akhirnya sudah tidak berzikir lagi. Ngaco setiap hari di sana. Ba'da hadaitani salah kau berikan hidayah karena gara-gara berteman dengan si itu akhirnya saya menjadi tersesat kembali. Itu hati-hati. Ini salah satu bentuk penyesalan seseorang di hari kemudian karena salah pilih gaul. Ya. Teman yang paling banyak pengaruh ya istri. Perempuan ya suami. Ya. Tapi dalam kehidupan tadi Indonesia itu biasanya istri yang terbawa suami. Iya kan? Ada juga yang teristri juga ada, tapi lebih banyak perbandingannya istri yang terbawa suami. Iya. Samono mone lomane kak dua lakene medit, ya melu medit sih. Semono mone sembayang apa kagak? Lakine beli sembayang, ya mel beli sembayang sih. Ya. Semono nggo apa nggo jilbab. Jilbab dibuang ya wis rimbiakan maning. Diajak diskotak pisan ya praga terus. Nyong mene jilbab berikut ketemu maning wis nganggo hot pen rambut jadi priben sih. Ya kun lakinya salah wong kotaan sih biar kita kasih enak ke wong tani no wong tani enak ke haus adem. Iya sampai itu juga ya sekarang masih ada keluhan dari banyak istri Pak Kiai priben jeruk pegat nyong blolia aja senaja tapi lakinya kulaku masih durung gelem sembahyang sampai jam kini priben. Jadi kita wis kader kawin mah ning alam dunia, ning akhirat mah dewek-dewek. Lamun engkau sida manjing swarga, lakine tulung, goodbye. Salah sudah dewek cara kok. Puas. Iya, ada sembahyang begilem. Banyak kan gitu. Tapi juga istrinya sama. Istrinya ustaz tukang ngaji, rabine ya beliau sembahyang sih. Ada kan? Iya. Itu sembahyang ya Allah sudah dewek lah.
masih durung kiyang kita nengko. Ya masih ada. Makanya ya ini kan lagi cerita persahabatan. Kenapa saya sebutkan suami istri? Ya karena persahabatan kan suami istri yang paling dari teman tuh. Tapi ingat, saya tidak pernah menganjurkan bercerai. Enggak pernah. Kalau nanti di penghujungnya tetap suamimu tidak mau sholat, ya sudah, nggak ada urusan. Kamu sholat aja. Tanggung jawab dewek. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Nanggung dosa dewek. Wis kan. Nanti gimana? Enggak dosa ya enggak. Diajak sudah. Masa minta cerai? Ya reko bahas. Ya ning ranjang turun bareng kelonang. Bae sembayang dewek-dewek, tidak sembayang kan beli apa? Kalau ganggu ning surga dewek neraka dewek sih. Kader-kader teman enggak apa-apa kok. Memang tidak sah perkawinan kalau suaminya enggak sholat, yang kok bae. Sing beli sembayang siapa? Yang laki ini aja. Sing dosa siapa? Ya. Tapi ini sembahyang beli sembahyang. Ya itu. Wa qabla wa qila li ba'dihim mal qarabatu. Ada sebagian orang ditanya, apa sih kerabat tuh? Qal al mawaddah, saling mencintai. Da angka talaba ma qusima wa ma lam yuqsam. Tinggalkan dari dirimu, sudah, tinggalkan saja. Jangan suka meminta-minta. Talaba, ya, ma qusima, meminta apa yang sudah ada pembagian. Wa ma lam yuqsam, dan apapun yang belum dibagikan, yang sudah ditentukan ataupun yang tidak ditentukan untuk menjadi rezeki kamu nggak usah minta apa yang sudah ada ketentuannya ataupun yang tidak ada ketentuannya. Dudu bagiannya, ya, durung rezekine. Ajelok jaluk apa sing wis dadi rezekine sira, ajelok jaluk apa sing durung dadi rezekine sira. Wes. Fa inna talabaka lima qad qusima ta'abun. Karena meminta sesuatu kepada Allah yang nyatanya memang sudah ada ketentuan kamu akan mendapatkannya, ya gawe badi pegel bae pun. Anak kamu mondok di pesantren, yang pasti tiap bulan kiriman datang kan, sudah ada kan, ya badi pegel bae enggal bulan jaluk duit mah, kok gak dikirim izin tiap bulan mengingat orang tuanya, ma jangan lupa sekarang udah tanggal 28, segera kirim uang. Tiap bulan goblok tuh masih pada pegel baik. Sekarang mana apa? Belajar aja ngewakal kan gitu sih. Iya kan? Iya. Wa talabuka lima lam yuqsam maktun. Dan kamu meminta sesuatu yang tidak ada jatahnya kamu itu, yaitu bikin marah saja nantinya orang tua kamu Allahnya. Wa khadlan, dan kehinaan. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min jumlati uqubatillah, di antara sejumlah hukuman-hukuman Allah taala li abdi kepada hambanya itu talabu ma lam yuqsam lahu. Allah akan menghukum di antara hukuman Allah pada hambanya, yaitu karena minta sesuatu yang bukan jatahnya. Yang Lamborghini kudu jatah sirah kunku. Enggak ada sekolah beli peragat sirahku. Ngaji beli bisa. Kader sawah dorong bau setengah. Dulu tinggal dunia Allahumma Lamborghini. Ya, ngapain? Ya, ribet. Ya jangan bikin aku kesel dong. Nah. Ya anak kita baik, ya dugaan Alfamaret, ning supermarket ning mall, santulung pengen dituku kabeh enak sih lah, anaknya siapa? Ngukur ke perasaan duit karena nyetak kon perasaan.
Salidel dijaluki kabeh. Lamun dituruti 10 gotrok. Ya iya. Ya kader sira ku wong burungut kader ka. Duwe sawe omong 40 batak. Nandur jago ngeblok dadi siraku. Tulun tutung apa yang duwe rabi sing ayune kayak ngayal pengen jadi presiden kadal. Kalau yang bukan bagian kamu, yang tidak pantas kamu memilih mempunyainya, gak usah minta dong. Kayak apa? Ngalem. Konon. Saya pengen jadi gubernur Jawa Barat. Puasa terbon girang 4 bulan. Masa dikabula? Lamun jaluk pengen bisa ngirim banyu ning kapal tanker gak mungkin. Iya kan. Lamun bisa gawe aparane ya gawe healer kono ka. Kirane duwe sawah 10 hektar kan pantas. Ya iya. Ada modalnya pacul bengkok, pengen dua healer keding yang ngelawite. Iya, itu. Jadi gini aja lah, bertahap aja dulu. Sing kira-kira dijaluk ke sing pantes. Yang ngukur kah? Ya sing sering ngaca lah. Iya. Ya memang gini. Saya punya santri, ngajinya pinter, baca saleh, demen bocah wadon. Mau ini mah garapan kita sing lamar, mong wis lah buya jangan repot ngelamar dewek baik, konon kaya wis semangat mah. Balik ku nangis, kenapa sih? Anu je kita nang kongkon ngaca dingin. Ya artinya calon mertuanya itu melihat dia beli ngukur barangnya, yang topongnya ambles, usah abang kabeh kene niki. Iya, wis nganggo sendal jepit itu warnanya sejen pisan, abang siji ijo siji. Ngelamar anaknya semana ayune, ya terpaksa ya sidan wis ngaca durung. Jadi apa kudu Gusti Allah ngomongin sira? Wis ngaca durung sira gitu. Kader sembayang masih dog jiling sira ora terus. Maca Quran masih durung fase. Ngomong masa ke bobade. Dunya beli gablek. Batur langka dewekan bae sira kudu. Jadi ngelamun pengen jadi bupati kadal. Iya. Jadi yang sudah jatahnya nggak usah minta, yang bukan jatahnya juga nggak usah minta. Sudah jatahnya badi pegel bae, ora. Sing dudu jatah ya kudu ngaca dingin gini mah. Sombong. Suara sombong siapa? Kita mah bagian ditawari ga terjawab durung waktunya kita mau konon je gelem beli tadi menteri ora pantes kita mah wis kan bae jangan temen sih dari perasaan pantes konon ora boro-boro menteri dadi camat ke beli pantes kita wis ora jaluk cat mana wis. Kita masa dipaye ini insyaallah. Orang jaluk dari camat, orang jaluk bupati, orang jaluk pengen dari kiai, orang jaluk pengen dari ora puja dari insyaallah. Ya wis kun kiai ya wis mangga. Iya kun dari kiai ujuk-ujuk kan gitu. Kan saya nggak pernah ngimpi jadi kiai itu. Ya sing angkat kita kiai ku siapa?
Ya ujug-ujug aja nggak tahu tiba-tiba diundang kiai. Iya. Saya tidak pernah bercita-cita dalam pikiran saya dan juga tidak pernah terpikir saya mau bikin pondok pesantren begini. Yang nggak tahu lah. Ya, jadi hidup saya sendiri juga seperti digiring begitu. Kayak sirang giring-giring bebek kah? Segat maning, kaligane kah? Iya. Iya. Kesempatan mangga les dongah halus le papa. Les dongah halus le papa. Ya mangga le papa. Oh lisah nun. Ya tapi kan kalau saya kenapa santri saya konten donga ya rozak biasanya menang bahaya kan jalur kami bisa lawuru kabeh kaderga. Allah sudah tahu semua apa yang menjadi kebutuhan saya. Kalau Allah sudah tahu untuk apa saya minta? Saya ibaratnya seorang kontraktor. Termin pertama sudah saya kerjakan. Termin kedua sudah. Termin ketiga belum turun uangnya. Berarti saya suruh istirahat gitu aja kok. Iya kan. Karena kita mah ya kontraktor juga mungkin belum lah saya mah. Ya kuli lah barangnya mah. Iya ya kuli itu kok. Ya. Itu. Yang pentingnya apa yang dia suruh saya kerjain gitu aja lah. Bukan kurang-kurang ya, kalau pangapuran yang ditampi sekonon pesang lah teman. Itu. Jadi kalau Anda mau minta rezeki ya mangga silakan minta lah gitu. Iya. Ya gulam, wahai anakku, istadillah bisun'atillah. Ambillah dalil ya, melalui ciptaan Allah Azza wa Jalla. Alaihi tafakkar fi sun'ati. Pikirkanlah ciptaan Allah ini. Waqad wasalat ila sani'i, waqad wasalta ila sani'i. Nanti kamu akan sampai paham kepada Sang Pencipta. Pelajari aja dulu ciptaannya. Nanti lama-lama juga kamu akan paham kepada Sang Pencipta. Bisanya tahu Sang Pencipta hebat karena engkau melihat hebatnya ciptaannya. Gitu aja kan gitu. Al-mu'minul muqinu al-arifu lahu ainan. Orang yang beriman, yang yakin, yang arif billah itu punya dua mata. Zahiratan, dua mata zahir. Wa ainani batinatani, dan dua mata batin. Fayara bil ainaini zahiratain, kedua mata zahir bisa melihat ma khalaqallah azza wa jalla fil ardi, bisa melihat apa saja yang diciptakan Allah di bumi ini dapat dilihat dengan dua mata zahirmu itu. Mata kiwe, mata tengen. Wa yara bil ainainil batinatain ma khalaqallahu azza wa jalla fis samawati. Kedua mata batinmu akan bisa melihat apa yang Allah ciptakan di langit sana, di alam kegaiban itu. Iya. Termasuk yang ada di dalam hatimu, apa yang dalam pikiranmu juga bisa dibaca. Sekalipun kamu tidak ngomong juga pikiran kamu bisa dibaca kok. Bisa dibaca, bisa ditebak.
semua kebijakan-kebijakan sang pemimpin di dunia, dalam manuver-manuvernya, dalam kebijakan-kebijakannya, itu semuanya bisa dibaca. Nanti setelah ini apa keputusan dia, sudah ditebak kok. Lalu kemana, lalu bagaimana, bisa ditebak kok. Percaya enggak? Hanya ada beberapa orang yang saking pinternya bermanuver, nggak bisa ditebak. Kita selalu dibuat terkejut terus. Itulah yang disebut orang yang unpredictable man, orang yang tidak bisa diduga sama sekali. Iya. Oh iya sih, Pak. Memangnya nggak pakai ilmu kita. Yang nyambel bena ilmu nih. Sekarang setelah Custom and Border Protection Amerika melarang Gatot Nurmantio masuk ke Amerika, bisa nebak nggak apa yang bakal terjadi? Bisa dihitung kok, teman. Yang gue cakin ngomongnya. Nun, iya, karena tok waktu nih. Iya, kan lagi ngaji ATB dengan ngaji politik kun. Iya, tapi kan bisa ditebak semuanya itu. Ya. Nun. Oh ya, itulah semuanya bisa tebak kok. Jalan pikiran orang, dari latar belakang pendidikannya, dari pengalamannya, dari umurnya, ya bisa ditebak kok. Ditebak-tebak. Cuaca juga bisa ditebak. Nanti besok panas akan mencapai 36 derajat Celcius, bisa tebak kok. Iya kan? Iya, nanti angin akan bertiup, nanti akan terjadi gerhana matahari tanggal sekian bulan sekian. Bisa tebak, bisa dihitung semuanya. Kelakuannya matahari, kelakuannya bulan bisa dihitung, nggak punya kelakuannya sirah. Itu masalahnya. Apalagi Allah yang Maha mengetahui gitu. Ya iya. Summa yurfa'ul hujbu an qalbihi. Lalu akhirnya akan diangkatlah hijab itu dari hatinya. Fayarahu bila tasbihin wala taqif. Baru dia bisa melihat Tuhan yang tidak seperti apa-apa dan tidak kaya apa-apa. Fayasiru muqarraban mahbuban, akan menjadi muqarrabin dan akan menjadi habibullah, akan menjadi kekasih Allah. Wal mahbubu la yaktumu anhu syai. Seorang kekasih tidak akan ada apapun tersembunyi, terbuka semua. Dari hati ke hati, ya kan, dari rasa ke rasa, semuanya terbuka semuanya. Inama yurfa'ul hajbu an qalbin ta'arra anil khalqi wa anin nafs wa taba' wal hawa was syaitan. Semata-mata hijab itu akan diangkat dari hati orang yang telanjang diri, artinya sudah putus hubungan dengan makhluk, dengan nafsunya, wa taba' dan tabiatnya, wal hawa dan hawanya, was syaitan dan setannya, sudah putus hubungan semuanya itu. Ya. Alqa mafatiha kunuzil ardi, akan diberikan kepadanya kunci-kunci harta karun dunia ini di tangannya, dari tangannya Allah. Cek, silakan buat kamu semua. Wastawa indahul hajar wal madaru
kalau sudah punya kunci harta di alam dunia ini, maka semuanya tidak ada nilainya, semuanya sama, semuanya nothing. Sudah tidak lagi membedakan mana batu kali, mana berlian, semuanya batu. Sekarang kamu masih membanggakan, masih mencintai, masih mengagumi emas berlian, betul? Ketika kamu sudah bisa bikin Gunung Ciremai jadi berlian semuanya, masih adakah harganya berlian? Ya, ada dolanan kabeh pun. Iya. Jadi cerita sebentar. Syekh Abdul Qadir Jailani ini orangnya kurus, ya, perutnya kecil. Konon katanya orang tinggi, kurus, angkatan. Jadi mungkin ada orang kaya yang iba, kasihan melihat Syekh Abdul Qadir ini udah tua, ya kan, nggak punya sanak saudara. Jadi akhirnya ya dibawain gandum gitu. Bokat disangkanya kurang makan, gandum 2 karung dipikul gitu. Akhirnya begitu datang, ada apa? Ini bawa gandum buat Pak Kiai. Dilihat aja gitu. Tiba-tiba dia itu mules, butuh ngising. Andon ngising di WC-nya, ikut numpang di WC. Dipersilakan masuk di WC-nya, ternyata klosetnya tuh ditata dengan berlian. Beli sidang isinya ke. Metu Melayu digawa maning gantume. Iya, bakakan wong sugih berliannya ditaruh di ngendas. Bakal Syekh Abdul Qadir kanggo tempat ngising. Ya begitulah kira-kiranya. Ya sama orang yang dulu kedereng-dereng bersemangat pengen jadi ku, setelah jadi blenak. Iya kan? Ngombat jaran ku yang 40 dina puasa beli mangan, beli turu, beli nginung. Seusai dikabul ternyata blenak. Iya. Jadi ya keinginan itu indah ketika masih dalam angan-angan. Setelah Anda ada di tangan Anda, hambar semuanya itu. Iya, jadi itu hanya fata morgana aja kok. Kesenangan itu adanya di hati kita. Ketika ada cinta, semuanya menjadi indah. Paham bikin? Ayu soten lagi sekarang masih demen. Wayus hilang demennya mah mengkelaken je. Senganga sanapa sebenarnya. Lagi masih demen, waduh cungur cangkem kayak kepondong kepedak mumplu kah. Waya wis mari demen ya kayak mujair. Ya, seperti itu kira-kira. Semua kenikmatan ini semuanya membosankan, percayalah. Iya, indahnya dalam pikiran kamu, dalam angan-angan sebetulnya. Ya iya, jangan dibohong-bohongi dong, hidup begitu terus. Makanya kun aqilan, rasional dong, logis lah hidup nih, ya kan gitu. Tadabbar ma'akul, sok pikirkan dulu apa yang kau katakan, sok dipikiri dingin aja, karena ditolak pikir dingin. Kita ngomong ke bener tak beli ngomong ke, ya iya kan gitu.
Wa tafham, dan kamu pahami aja dulu. Fa inni bilubbil kalam atakallamu, karena saya ngomong nih adalah omongan inti ini nih, sebetulnya bukan omongan murahan, omongan inti. Iya, kebahagiaan ada di hatimu. Iya, bukan pada materi. Itu bijauharihi bibatinihi nasihatun ma'anihi. Iya, di batinnya ada mutiaranya, dan maknanya semuanya adalah nasihat untuk kamu semuanya. Jadi pada akhirnya kamu telah salah pilih jalan di dunia ini, wahai anakku. Kamu tidak mencari kebahagiaan, ternyata kamu mencari materi. Bahkan kadang-kadang kebahagiaanmu kamu korbankan untuk mendapatkan materi. Saya sering ngomong, enak ndi mangan sate korondas petek. Mangan sate untune lara, enak tak beli. Enak. Mangan das petek untune waras, enak tak beli. Jadi sing enak ku satene apa untune sing waras. Berarti kenikmatan kebahagiaan itu bukan pada satenya, bukan pada baju sutranya, bukan rumah gedongnya, tapi kesehatan yang ada pada dirimu. Itu inti kesehatan, inti kebahagiaan. Oleh karena itu, jangan kau korbankan kesehatanmu hanya untuk mendapatkan materi. Goblok gitu. Mencari uang di Jakarta, mengorbankan dirinya. Ia bisa bikin rumah, beli sawah, beli mobil, tapi kena penyakit AIDS. Goblok tak beli? Ya goblok. Sila bagian beli tak pai masa gudel. Bagian beli tak pai masa gudel. Ngerti sa gudel po? Apa gudel po? Anakan sapi. Tak pai emas 10 kintal. Senang beli. Tapi cuci darah nggak dina. Jadi yang paling substantif kebahagiaan itu adalah kesehatan. Dan kesehatan jasmani kamu sangat tergantung pada kesehatan rohani kamu. Bagaimanapun jasadmu itu adalah hardware, rohanimu itu namanya software. Bolak-balik pada hardware-nya rusak, software-nya juga, software-nya rusak, hardware-nya sama. Nah, kesehatan rohani itu di mana? Yaitu tadi dikatakan, jangan terlalu jauh kamu berangan-angan di luar realita kamu itu. Badi pegel bae sih lagi. Kadar gawingi wis kelewat mangsa balika ora. Ane masa lalu sukiki ora weru. Jadi yang penting nikmatilah hari ini, kerjakan semua pekerjaan dengan sempurna dan katakan hidupku hari ini sempurna karena tugasku sudah kuselesaikan semua. Wahai hari esok silakan berbuat sesukamu. Karena hari ini aku hidup dengan sempurna. Nggak takut menghadapi hari esok. Kalau hari ini kamu selesaikan pekerjaanmu ini. Sebagai perandang perinting karena pegawai tidak kian lah kasih peragat ceraki. Iya tak boleh. Ya iya. Gimana? Jadi tidak akan muncul keberanian, keyakinan menghadapi hari esok. Karena hari ini kamu tidak punya modal. Masa lalu sudah tidak akan bisa kembali. Sudah tinggal masih yang lalu adalah mimpi. Mimpi dengan masa lalu sama kok. Kelingan ngimpi kalau kelingan bengen pada beli. Ya pada.
Artinya apa? Yang kegagalan lalu nggak usah disesali, yang belum terjadi besok nggak usah ditakuti. Nah, sudah. Wes, mana aja. Assalamualaikum.